Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nisa Setiawati, nomor NIM 11522000183. Ini saya Tri Aira Sati dengan NIM 11522000193. Di sini kami akan membahas tentang konflik perang sampit yang terjadi antara suku Madura dan suku Dayak. Sebagai tugas evaluasi akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan suku Dayak sebagai penduduk aslinya. Dalam perkembangannya, khususnya setelah Indonesia merdeka, banyak dari etnik lain yang berimigrasi ke Kalimantan, seperti suku Madura, suku Jawa, suku Batak, dan juga suku Sunda. Sehingga yang terjadi, penduduk Kalimantan menjadi lebih heterogen dibandingkan pada masa sebelumnya. Para etnik pendatang tersebut berimigrasi ke Kalimantan sebagian besar oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena faktor ekonomi. Pulau Kalimantan menjadi daerah destinasi para imigran karena kekayaan alam yang sangat melimpah, namun penduduknya yang jumlahnya masih sedikit. Semakin lama, jumlah penduduk di Kalimantan menjadi semakin banyak, semakin heterogen akibat berdatangnya para imigran dari pulau lain, terutama Pulau Jawa dan suku Madura. Sebagai suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan, suku Dayak cenderung untuk hidup berkelompok dan memiliki pola permukiman sebagian besar yang berada di daerah tepi sungai dan juga di pedalaman. Pola interaksi mereka dengan lingkungannya sangat diatur oleh hukum adat. Suku Madura sendiri berimigrasi ke Kalimantan sejak tahun 1930-an yang dibawahi oleh program Hindia Belanda. Namun migrasi tersebut terjadi pada masa Orde Baru melalui program transmigrasi yang dimulai pada Blitar. Mereka sendiri telah berbaur dengan penduduk lokal, yaitu di Pulau Kalimantan, bahkan melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Di Kalimantan Tengah, tepatnya jumlah etnis Madura yang paling besar adalah di Sampit. Nah, bahkan mereka menguasai banyak sektor industri, yaitu dari penebangan dan juga perdagangan kayu. Pada masa Orde Baru, hal-hal yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan sangat terlarang untuk dibicarakan, sehingga setiap terjadinya ketegangan yang disebabkan oleh faktor ini langsung diselesaikan dengan cara hukum formal maupun kesepakatan damai melalui hukum adat setempat. Tetapi meskipun telah ada kesepakatan damai, konflik ini masih sering muncul kembali karena ada pihak yang melanggar kesepakatan damai tersebut. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dengan migran suku Madura. Kala itu, para transmigrasi asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh masyarakat suku Madura. Adanya permasalahan ekonomi ini, terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Konflik Sampit yang terjadi di tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura. Sebelumnya, sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi. Kericuan bermula saat terjadi serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Menurut rumor, warga Madura yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Namun, sesaat kemudian warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Situasi kericuan antara suku Dayak dengan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki keduanya. Seperti adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikiran bahwa tamunya ini siap untuk berkelahi.
Pertengahan Desember tahun 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Kerengpangi, membuat hubungan keduanya menjadi bersih tegang. 2 hari setelah peristiwa tersebut, 300 warga Dayak mendatangi lokasi tewasnya salah satu seorang warga Dayak untuk mencari sang pelaku. Tak berhasil menemukan pelakunya, akhirnya pun kelompok warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak beberapa rumah, mobil, motor, dan tempat karaoke milik warga Madura. Akibat itu, penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura mengungsi. Dan pada tanggal 18 Februari tahun 2001, suku Dayak pun berhasil menguasai Sampit. Namun polisi menahan seorang penjabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan mereka. Dikabulkan oleh polisi pada 28 Februari. Militer pun berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Konflik Sampit ini memakan jumlah korban tewas kurang lebih 500 hingga 1.500 jiwa, sebagian besar orang Madura. Untuk mengakhiri konflik ini dibuatlah perjanjian damai antara suku Madura dan juga suku Dayak. Guna untuk memperingati janji tersebut, dibangunlah Tugu Perdamaian di Sampit.